Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita SPD, Guru MI Nurul Mujtahidin sekaligus PPG BED 4 di NPTK UIN Raden Patih Palembang dengan NIM 25141867787. Pada hari ini, Senin 25 Mei 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MI Nurul Mujtahidin untuk uji kinerja kelas 3 dengan tema Ayo Mengenal Siklus Pada Makhluk Hidup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Iya, syukur alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama. Ayo, siapa yang mau pimpin? Saya Bu. Iya, silakan. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Turun yang rapih, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung-gulung, tangan digulung. Ulang balikan di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Ayo. Sebelum kita berdoa, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat serta rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Iya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita menyanyi lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Ayo anak-anakku semua berdiri semua. Ayo berdiri. Ayo, siapa yang mau pimpin? Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk kembali di tempatnya. Jalan, dengarkan dulu namanya ya. Kita absen satu persatu. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ilma, Lagi? Khadijah, Kenapa Nija? Sakit. Berarti cuma 2 orang ya. Kita doakan teman tas, semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Ayo, anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pemimpin harapan, Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, sudah lihat semua? Iya. Baiklah, hari ini kita belajar mengenal siklus pada makhluk hidup. Lihat semua? Sebelum kita lanjut pembahasan yang lebih luas. Baiklah anak-anak, kita nonton video berikut. Ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Kita perhatikan ya. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat ya.
Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 3 SD bab 2, ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Kita mulai dari topik A, teman-teman. Ini kita akan mempelajari tentang siklus hidup, rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Makhluk hidup butuh berkembang biak untuk mempertahankan keturunan atau jenisnya di bumi, teman-teman. Apa yang terjadi jika makhluk hidup hanya memiliki sedikit keturunan ya? Kira-kira apa, teman-teman? Ya, makhluk hidup tersebut akan mengalami kelangkaan atau kepunahan, teman-teman. Salah satunya terjadi pada burung dodo. Kelangkaan juga bisa terjadi pada tumbuhan seperti pohon cendana yang berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Kayu cendana memiliki harga jual yang tinggi sehingga banyak ditebang secara liar dan tidak diiringi dengan reboisasi atau penghijauan ya, teman-teman. Padahal pohon ini tidak mudah loh untuk tumbuh begitu. Jadi banyak sekali, teman-teman, kelangkaan-kelangkaan yang bisa terjadi jika tidak ada perkembangbiakan. Lalu kita akan lanjutkan tentang siklus hidup. Ini ada gambar tentang siklus hidup manusia, teman-teman. Jadi semua makhluk hidup itu mengalami yang namanya siklus hidup. Siklus artinya perputaran terjadi yang berulang-ulang, teman-teman. Oleh karena itu, siklus digambarkan seperti sebuah lingkaran ya. Semua siklus hidup terdiri dari bagian yang disebut tahap. Siklus hidup manusia terdiri dari beberapa tahap, teman-teman, mulai dari janin, balita atau bawah 5 tahun, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nih, tadi kita sudah mempelajari tentang siklus hidup manusia. Sekarang kita akan mempelajari tentang siklus hidup hewan dan tumbuhan. Yang pertama, ini ada contoh dari siklus hidup tomat, teman-teman. Jadi ini siklusnya dimulai dari biji atau benih. Kemudian benih ini akan tumbuh akar dan tunasnya atau menjadi kecambah ya. Setelah itu akan tumbuh menjadi tumbuhan muda, lalu berkembang menjadi tumbuhan yang berbunga dan menjadi tumbuhan dewasa, di mana ini akan menghasilkan buah tomat, dan dari buah tomat ini nanti kita dapat biji lagi untuk ditanam. Begitu seterusnya, teman-teman. Lalu contoh yang berikutnya, ini ada siklus hidup kucing. Dimulai dari kucing dewasa, ini akan teman-teman ya, akan hamil, kemudian akan melahirkan bayi kucing. Dari bayi kucing ini menjadi anak kucing, dan anak kucing akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Begitu seterusnya ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini ada informasi, teman-teman. Jadi ternyata jumlah keturunan yang bisa dihasilkan oleh makhluk hidup itu berbeda-beda, tergantung jenisnya. Begitu juga dengan lamanya siklus hidup mereka, teman-teman. Seperti yang terjadi pada beberapa hewan dan tumbuhan berikut. Dari contoh yang pertama ini ada kupu-kupu. Ternyata kupu-kupu hanya membutuhkan waktu sekitar 4 minggu untuk dewasa. Ia juga bisa menghasilkan ratusan telur. Lalu contoh yang kedua ada lalat yang membutuhkan waktu kurang dari 2 minggu untuk dewasa. Lalat dewasa bisa mengeluarkan sampai 150 telur, teman-teman. Contoh yang ketiga adalah gajah. Gajah ketika dewasa berumur sekitar 15 tahun. Induk betina mengandung anak. Anak-anak, tadi sudah kita lihat gambar yang ada video. Sekarang kita perhatikan. Inilah metamorfosis pada hewan, yaitu gambar kupu-kupu. Gambar kupu-kupu. Jadi perhatikan, metamorfosis adalah wujud atau bentuk yang terjadi pada hewan. Lihat coba ini kupu-kupu. Coba lihat, nak. Kupu-kupu. Jadi metamorfosis yang hidup sempurna melalui 4 tahap. Ada 4 tahap. Yang pertama telur. Perhatikan, ya. Yang pertama telur. Terus yang kedua larva.
menjadi Dewasa. Iya, itulah metamorfosis yang sempurna karena melalui 4 tahap. Ya, selanjutnya, oke. Baiklah anak-anak, sekarang sudah kita tahu bahwa metamorfosis pada kupu-kupu melalui 4 tahap, berarti dia dianggap metamorfosis yang Sempurna. metamorfosis yang sempurna. Sekarang kita lihat metamorfosis yang tidak sempurna. Ya, yang pertama melalui ada berapa tahap? 3. Jadi perbedaannya itu metamorfosis yang sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Yang menjadi perbedaan adalah tahapannya ya. Ya, terus ini kita perhatikan. Kalau metamorfosis yang tidak sempurna ada melalui 3. Yang pertama ada kedua, keempat, iya. Tepuk tangan semua anak-anak. Nah, tadi Ibu Guru sudah jelaskan bahwa metamorfosis ada yang sempurna melalui 4 tahap. Sekarang kita lihat metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, ini metamorfosis yang tidak sempurna melalui ada berapa tahap? 3. Ada 3. Yang pertama yang kedua lama-lama menjadi jadi sudah tahu semuanya mana metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna. Sudah tahu? Baiklah, action. Ibu Guru telah menjelaskan metamorfosis yang sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Sekarang Ibu Guru bertanya sama anak-anakku sekalian. Sebutkan, siapa yang bisa? Sebutkan metamorfosis yang sempurna. Saya, Bu. Iya, coba sebutkan. Yaitu adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Iya, apa? Yaitu katak, semut, dan kumbang. Iya, tepuk tangan buat temannya. Jadi, sudah paham yang mana yang dimaksud dengan metamorfosis yang sempurna. Sekarang Ibu Guru mau bertanya, siapa di antara kalian yang bisa sebutkan metamorfosis yang tidak sempurna? Saya, Bu. Iya, coba sebutkan. Kecoa, belalang, capung, jangkrik. Iya, tepuk tangan. Iya. Selain Sipa, siapa lagi? Saya, Bu. Iya, coba sebutkan. Kecoa, belalang, capung, jangkrik. Oke, tepuk tangan semua. Ya, sudah paham mana metamorfosis yang sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Tepuk tangan semua dulu. Oke, seperti yang dijelaskan tadi pada gambar, sekarang kita perhatikan metamorfosis. Ini sekarang gambar apa? Gambar? Nah, gambar kupu-kupu. Tadi guru telah menjelaskan metamorfosis. Sekarang saya bagi menjadi 4 kelompok. Silakan anak-anak menggunting lalu menempelkan sesuai dengan siklus. Ya? Sekarang kelompok pertama. Oke. Sekarang silakan digunting dan ditempel sesuai dengan siklusnya. Ya? Sudah paham? Sudah. Silakan dikerjakan. Ayo. Kalian bisa gunting bisa. Gunting ini. Pinggirnya pinggir.
siklusnya. Mana satunya nih? Kelima ini. Salah bilang saya. Karena tugas kelompoknya sudah selesai, jadi saya persilakan setiap kelompok untuk naik ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Oke? Jadi siapa yang mau pertama? Kelompok pertama. Ayo siapa? Siapa yang bisa mewakili? Coba. Ayo. Persilakan untuk kelompok 3. Ayo maju ke depan. Ya. Coba. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi metamorfosis sempurna. Oke. Mulai dari 1 telur, 2 menetas, 3 penyu muda, 4 penyu dewasa. Iya. Sudah paham semua ya. Baiklah, kita kasih aplaus buat teman-teman. Selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 2. Ayo Anaisa, silakan dulu. Ayo naik. Iya, coba. Sebagai ke sana, teman-teman. Iya, baiklah, coba. Saya dari kelompok 2 akan membawakan metamorfosis, yaitu kupu-kupu yaitu pertamanya akan menjadi telur, 2 akan menjadi ular, 3 kepompong, 4 akan menjadi kupu-kupu. Iya, sekarang guru tanya, apakah kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak? Sempurna. Iya, betul? Betul. Iya. Sudah? Sudah. Sudah Siva? Sudah. Coba. Iya, sudah. Iya, sudah. Baiklah, sekarang kita naik ke depan untuk mempresentasikan tugas. Baiklah, sudah semua? Sudah. Jadi sekarang anak-anakku sudah paham ya? Sudah paham mana metamorfosis yang sempurna dan mana metamorfosis yang tidak sempurna. Ya, jadi maka kalian sudah paham ya? Tepuk tangan dulu semua. Ayo. Iya. Coba. Balik. Ya. Saya dari kelompok 4 mempresentasikan metamorfosis Ya. yang tidak sempurna, yaitu ada 3 tahap. Cocok. Perhatikan ya, metamorfosis yang tidak sempurna ada melalui 3 tahap. Yang pertama, Terus terus, belalang muda atau nimfa, ya, belalang dewasa imago. iya. Tepuk tangan. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini Ibu Guru telah menjelaskan siklus pada makhluk hidup dan metamorfosis yang sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Jadi kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum Ibu Guru tutup pertemuan ini, Ibu Guru mau dulu explicating. Ayo semuanya. Anak-anak, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga kita pulang dengan selamat di rumah. Silakan ketua kelas untuk memimpin
pimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa pulang. Doa dimulai. Iya, saya sekarang siapa yang paling rapi duduknya? Itu yang saya silakan keluar. Ya, kelompok 2 silakan keluar. Iya, hati-hati. Sekarang kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 4.